Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afharid Alverani, NIM 24101042. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Islam dan hak asasi manusia. Yang pertama ada hukum Islam. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam dan syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Yang kedua ada HAM. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuannya hukum Islam adalah yang pertama untuk menangani kebutuhan hidup manusia dan menjamin kebahagiaan umat manusia. Hukum Islam juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada tujuan hak asasi manusia, ialah melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Adapun sumber hukum Islam, ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling bertentangan. Yang kedua ada hadis, berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di Al-Quran, tata cara beribadah atau aturan dalam melaksanakan ibadah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, dijadikan sumber hukum. Yang ketiga ada ijtihad, adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum suatu perkara baru dengan mengacu pada Al-Quran, hadis. Ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga tidak ada lagi yang usah dinyatakan pendapat karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ijtihad ulama yang menampilkan ayat dalam Al-Quran dan hadis ketika ingin memutuskan dan peraturan. Dan selanjutnya ada sumber hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada Baharudin Lopa. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung untuk oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta, yakni dari kodrati. Yang kedua ada John Locke. Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami yang inheren pada saat kelahirannya, dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara terkecuali ada persetujuan dari pemiliknya. Yang ketiga ada Remerion Diorjo. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini adalah pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar ini hak asasi manusia adalah bahwa memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Adapun kesimpulan, hukum Islam dan hak asasi manusia memiliki banyak kesamaan dalam prinsip dasar seperti keadilan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak individu. Namun tantangannya muncul dalam interpretasi dan implementasi. Mungkin berbenturan dengan standar internasional, dialog yang konstruktif, dan pendidikan yang berkelanjutan untuk menjabati kesenjangan dan memastikan bahwa nilai-nilai universal hak asasi manusia dihormati dalam konteks budaya dan agama yang beragama. Baik, saya tadi mengatakan bahwa banyak kesamaan dan prinsip dasar, yaitu keadilan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak individu. Ada pertama konsep keadilan dan martabat manusia. Dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan martabat manusia atau karamah. Hukum Islam mengatur hak-hak dan tanggung jawab individu dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis.
Selanjutnya, ada hak asasi manusia, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul. Yang kedua, ada prinsip musyawarah dan keadilan. Dalam Islam mengajarkan prinsip musyawarah atau syura dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap suara setiap individu. Selanjutnya ada hak asasi manusia, menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari hak politik dan sipil. Yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran. Dalam Islam, pendidikan sangat ditekankan dalam Islam dan meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab individu. Dan selanjutnya ada hak asasi manusia, mendorong pendidikan hak asasi manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak individu di masyarakat. Itulah tadi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga apa yang telah kita bagi dapat menjadi ladang pahala dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.